Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita semua sehat. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat zahir dan batin, aman pikiran, tenang hati kita, padat perut sehat. Semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang bisa merasakan itu semua kecuali orang-orang yang merasakan kebesaran Allah sehingga dia bersyukur dengan setiap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di akhirat patut berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alah libur. Alah. Anak-anak ada libur. Menurut ibu-ibu, rancak anak-anak sekolah atau libur? Kok rancak sekolah? Jadi kalau anak-anak lebih baik di sekolah dibanding di rumah bagi kita, berarti anak-anak saat berada di sekolah melepaskan beban orang tua. Iya Bu. Poin selanjutnya, kalau anak-anak lebih baik sekolah, ini membuktikan bahwa mengasuh, mendidik, mengajari anak tak semudah membuat anak. Iya Bu. Iya kata ibu. Tak semudah kita punya anak. Makanya ketika COVID kemarin, itu rata-rata orang tua mengeluh, kewalahan. Apalagi sempat pendidikan itu dialihkan dengan online. Memang belajarnya online, tapi setelah selesai belajar, sebelum dan sesudahnya, bahkan sedang belajar tadi, macam-macam dicari anak saat online itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri anak-anak kita masih ada yang mau mengajar, anak-anak kita masih mau dia belajar. Mudah-mudahan anak-anak kita ketika melanjutkan nanti menjadi orang-orang dewasa, dia orang-orang baik dan mau nanti untuk mengembangkan ilmunya sehingga bisa manfaat lebih luas untuk orang lain. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tanggal berapa sekarang? 25 Desember. Kalau 25 Desember apa yang teringat Bapak Ibu? Libur nasional. Kalau kita libur. Kalau bagi kawan-kawan kita yang Kristiani, Nasrani, Natal. Saya akan membahas sedikit tentang Nabi Isa. Nanti baru dari sisi akidah. Dulu di masa Nabi Musa hidup di tengah Bani Israel. Bani Israel itu pernah minta kepada Musa, qalu arinallaha jahratan. Kata orang Bani Israel, Musa, tengokkanlah Tuhan itu kepada kami terang-terangan, jelas nampak oleh kami. Sehingga orang Bani Israel dulu, apa saja yang mereka yakini, yang mereka ikut, yang mereka ambil, yang mereka pegang, mesti kasat mata. Sampai Tuhan pun
Tidak terima kecuali Tuhan itu nampak kasat mata. Dalam Al-Quran yang hanya meminta Tuhan itu nampak kasat mata Bani Israel saja. Tidak ada yang lain meminta seperti itu. Makanya Al-Quran ceritakan tentang Bani Israel, wa qalu arinallaha jahra. Perlihatkan kepada kami Tuhan itu jahra, terang depan kami. Bapak Ibu pernah dengar istilah sholat sir dan jahat? Kalau maghrib jahat, isya jahat, zuhur, asar sir. Apa jahat itu? Baca aja keras, sehingga jelas, sehingga tahu makmum apa yang dibaca oleh imam. Saya keluar sedikit. Di dalam mazhab jumhur ulama, bila kita sholat, setiap rakaat mesti baca Al-Fatihah. Satu. Yang kedua, sholat itu mau dibuat sir atau jahar, wajib setiap imam dan makmum baca Fatihah. Yang ketiga, meskipun imam sudah baca Fatihah dengan jahar, makmum tetap wajib baca Fatihah. Jadi jangan kira Ustaz, sholat jamaah kan imam sudah baca Fatihah, kan dengar kita tidak perlu lagi baca Fatihah. Tidak, mesti setiap rakaat baca Fatihah. Dalam Sahih Bukhari itu, man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala salata lah. Orang yang tak baca Fatihah tak sah salatnya. Jadi salat jamaah, salat sendirian, setiap rakaat mesti kita baca Fatihah. Salat sir, salat jahar, setiap rakaat mesti baca Fatihah. Salat orang safar, salat orang mukim mesti baca Fatihah. Kalau ada yang bilang Ustaz, bukannya kalau kita datang terlambat, lalu kita dapati imam sedang rukuk, kita tidak perlu lagi baca Fatihah, kita langsung ikut saja, kita dianggap dapat rakaat itu. Itu betul. Kejadian cuma khusus bahwa kalau kita masuk, imam sedang rukuk, lalu kita ikut pula rukuk, jika bersamaan kita rukuk dengan imam selama tumakninah, kita dianggap dapat rakaat itu meskipun tidak baca Al-Fatihah. Khusus kejadian itu saja. Setelah itu, kalau seandainya kita datang saat i'tidal, saat imam rukuk atau berikutnya, kita tidak dianggap dapat satu rakaat. Jelas ini. Jadi yang Fatihah imam itu, bahwa bacaan Fatihah imam juga Fatihah bagi makmum, satu kasus saja. Kalau imam sedang rukuk, kita datang, lalu bersamaan dengan imam saat rukuk selama tumakninah. Selama tumakninah itu maksudnya selama waktu yang dibutuhkan untuk baca Subhanallah. Jadi Bapak Ibu baca Subhanallah, anggap butuh 1 detik. Sama kita dengan imam rukuk selama 1 detik, sudah dianggap kita dapat rakaat itu. Tapi mesti diingat, sebelum rukuk harus takbiratul ihram dalam keadaan tegak menghadap kiblat. Saya ulang, takbirnya mesti takbiratul ihram, tegak lurus menghadap kiblat, baru menyusul rukuknya imam. Ustaz, kalau takbir untuk bergerak menuju rukuk, apakah harus juga? Tidak. Takbir yang kedua itu sunnah hukumnya. Sehingga kalau waktu singkat, Bapak Ibu sudah takbiratul ihram, langsung rukuk, setelah itu sah sholatnya. Tapi kalau tidak takbiratul ihram, takbir untuk rukuk saja, tidak takbiratul ihram, sholat tidak sah. Kenapa? Tidak melakukan yang namanya rukun sholat. Paham? Jadi perlu dibedakan, ada 2 rukun, ada rukun dan ada sunnah. Kedua-duanya sama takbir. Rukun yang pertama tadi itu takbiratul ihram. Yang kedua adalah takbir intiqalah, perpindahan gerakan dari berdiri kepada rukuk. Paham Ibu? Bapak paham? Suara saya jelas enggak kok? Jelas sekali. Baik, saya lanjut. Bahwa di zaman Bani Israel, mereka pengen minta lihat Tuhan itu terang.
bertukar cara pandangnya, bahwa dalam beriman kepada Allah, bahwa apa saja yang menjadi keyakinan ini tak mesti semuanya kasat mata. Maka dikirimlah Isa bin Maryam yang dikatakan oleh Al-Quran, wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Jadi Nabi Isa itu datang dengan banyak bayyinat. Bayyinat itu bukti-bukti, tanda-tanda kebesaran Allah, dan dia didatangkan bi ruhil qudus bersama Jibril. Sehingga Nabi Isa ini sejak lahir sampai matinya selalu disertai oleh Jibril. Apa tanda-tanda yang dibawa oleh Isa? Poin besarnya adalah Isa ini membatalkan cara pandang materi, semua kasat mata Bani Israel. Maka tengok, satu, proses lahir Nabi Isa. Ada ayah Nabi Isa? Ada ayah Nabi Isa? Anak Ustaz tahu ayah Nabi Isa? Tahu nama ayah Nabi Isa? Tidak ada yang tahu. Kenapa tidak tahu? Ibu-ibu, ada yang tahu ayah Nabi Isa? Memang tak ada ayah. Kalau ada yang tahu ayah Nabi Isa, berarti ibu sudah tahu. Kenapa tak ada ayah? Nabi Isa Allah ciptakan tanpa ayah. Allah ciptakan dengan nafkhur ruh, ditiupkan ruh langsung ke dalam rahim ibunda Maryam. Sehingga orang kalau lahir anak bertambah keturunan selalu ada bapak ada ibu. Tapi Isa membatalkan bahwa harus ada bapak ada ibu. Tidak mesti yang materi, tidak mesti kasat mata. Datangnya dengan cara ilahi, ditiupkan ruh langsung, Isa langsung ada di janin ibunda Maryam dan lahir tanpa proses seperti anak-anak yang lain. Makanya Al-Quran, Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Ada kalau istifak 2 kali di situ. Kata Allah, Isa Maryam, kami pilih engkau, kami sucikan engkau. Yang ketiga, kami pilih engkau dibanding semua perempuan di alam ini. Kami pilih bagaimana? Engkau melahirkan tak sama dengan perempuan-perempuan manapun di dunia ini. Tidak ada perempuan yang melahirkan tanpa bapak, cuma Nabi Isa. Di kita Tualang, Kecamatan Tualang, ada perempuan lahirkan tanpa bapak, tanpa suami. Ada. Kalau ada bukan Isa, bukan macam Maryam. Itu dahulu bajak dari balok Jawi. Paham ya? Yang satu-satunya di dunia sejak alam terkembang, sejak Adam ada sampai akhir zaman, manusia lahir tanpa bapak hanya Isa. Tidak ada lain. Itu kelebihan Nabi Isa, kelebihan emaknya Siti Maryam, membatalkan pandangan orang Yahudi, orang Bani Israel, bahwa segala sesuatu mesti ada sebab akibat yang nampak kasat mata. Allah ingin mengajarkan bahwa yang terjadi di alam ini dengan iradah mutlak dari Allah, semuanya terjadi dengan innama qauluna idza aradna li syai'in an naqula lahu kun fayakun. Kudrat Allah berlaku mutlak. Hebatnya Allah, kalau dia berkehendak terjadi sesuatu, dia cukup mengatakan kun, maka jadilah seperti apa yang dia mau. Sehingga dengan datangnya Isa, orang-orang Bani Israel belajar bahwa ternyata mutlak iradah dan kudrat Allah tidak mesti pakai sebab. Makanya Nabi Isa dilahirkan tanpa sebab dan proses alami seperti yang lain. Karena Siti Maryam akan melahirkan Nabi Isa dengan cara tidak normal,
dia pun dipersiapkan oleh Allah untuk menghadapi yang tak biasa itu. Apa cara Allah mempersiapkan dia? Ada yang tahu siapa yang mengasuh Maryam? Siapa yang biasa menyediakan makan dan minumnya? Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Yang membesarkan Siti Maryam adalah Zakaria. Lalu Siti Maryam ini terjadi i'tikaf di tempat ibadah. Setiap kali Zakaria masuk, tengok kok sudah ada makanan. Padahal semestinya yang menyediakan makanan itu Zakaria. Tapi setiap kali masuk ke tempat ibadah Maryam, makanan sudah ada. Qalat anna laki hada. Dari mana engkau dapat ini? Kok ada makanan ini Maryam? Siapa yang mengantarkan? Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah. Makanan ini aku dapat datangnya dari Allah. Sehingga Maryam sudah disiapkan agar dia tidak kaget kalau nanti sempat dia tiba-tiba mengandung lalu lahir anak, dia tidak kaget. Sudah dipersiapkan setiap hari oleh Allah datang makanan, yang makanan itu tanpa sebab tiba-tiba sudah ada saja. Ada Bapak Ibu ketika lapar tiba-tiba ada satu hidangan di muka? Ada. Ustaz, kami di waktu itu dia lalu lapar sekeluarga Ustaz. Tiba-tiba lalu pagi itu tampak di rumah kami Ustaz. Ada macam itu. Kalau ada kita beraja, mana tahu dapat ilmunya. Jangan hanya Siti Maryam yang dapat macam itu. Ada di Perawang macam itu. Ada kan? Berarti sama ilmu itu. Harus sampai ke situ. Dipersiapkan Maryam. Sehingga ketika dia hamil, dia tidak kaget. Lalu setelah Maryam hamil, lahir anak, bawa pulang. Apa kira-kira tanggapan masyarakat? Kaget atau tidak? Kaget. Ketika datang Maryam bawa anak, orang bertanya, dari mana dapatnya Maryam? Siapa ini Maryam? Anak siapa Maryam? Berzina dengan Maryam. Dituduh Maryam berzina. Al-Quran mengatakan Matahharaki Maryam, engkau disucikan oleh Allah, engkau tak berzina. Lalu bagaimana cara Maryam menjawab? Disuruh untuk bertanya kepada anak. Kenapa kepada anak disuruh bicara? Agar orang Yahudi, orang Bani Israel, saat itu dia melihat kebesaran Allah, anak kecil yang tak biasa bicara saat itu. Sehingga semakin lepas dari pikiran orang Yahudi bahwa segala sesuatu tak terjadi dengan sebab akibat seperti urusan manusiawi umumnya, tapi dengan iradah dari Allah, dengan kehendak dari Allah, dengan keputusan dan maha agungnya Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun. Maka orang-orang Bani Israel dia diajarkan bagaimana mengakui kebesaran Allah dan hilang kebohongan mereka. Maryam bisa saja menjelaskan, tapi kalau Maryam menjelaskan, orang-orang tak akan percaya, orang-orang akan membantah, orang-orang mungkin semuanya akan memaksakan Maryam engkau berzina, engkau berdusta, engkau kurang ajar, engkau telah menyebabkan laknat bagi kita, pergi kau Maryam. Itu yang akan dilakukan oleh Bani Israel. Tapi karena yang berbicara anak kecil, mereka pun terperanjat melihat ada mukjizat, tidak mungkin keterangan anak ini berdusta. Jangankan anak berlahir itu, anak-anak kita ini kadang-kadang kalau beri keterangan percaya kita dengan dia, betul? Kenapa? Anak kecil belum pandai berdusta, tapi orang tua banyak silat lidah. Maka orang-orang Bani Israel terperanjat dengan keterangan anak kecil yang masih fil mahdi, masih dalam gendongan. Dia sudah pandai bicara. Kalau tak silap saya di bulan lalu saya bicara di sini
Ada beberapa anak kecil yang bicara waktu kecil, masih menggendong kan sudah bicara. Satu Nabi Isa, dua saksi Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf itu berzina dengan Zulaikha. Yang ketiga ada anak kecil yang waktu dia sedang menyusui lewat seseorang, maknya mendoakan seperti dia seperti orang itu, tapi anak tadi meminta jangan seperti itu mak. Masih ingat? Bulan lalu saya cerita di sini. 3 anak kecil. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian Nabi Isa ini untuk mematahkan, untuk menghilangkan pemikiran bahwa segala sesuatu terjadi di dunia ini mesti dengan sebab akibat yang dilihat kasat mata oleh manusia. Maka Bapak Ibu kalau melihat dari kisah yang singkat ini, dari sekarang lepaskan pemikiran kita bahwa kita bisa menjadi kaya, menjadi berilmu, menjadi hebat mesti dengan cara-cara kasat mata. Nah, Allah bisa mendatangkan rezeki, Allah bisa mendatangkan jalan keluar, Allah bisa mendatangkan kemudahan dengan pertolongan yang datang langsung dari Allah. Maka Bapak Ibu tak usah mengingkari, apa iya sedekah bisa menyebabkan kita sembuh dari sakit? Apa iya silaturahim bisa meluaskan rezeki? Apa iya banyak berdoa bisa memudahkan rezeki kita? Bapak Ibu tak usah ingkari hal-hal seperti itu. Kalau tak percaya tak usah amalkan saja, tapi jangan ingkari. Kenapa? Allah sudah ajarkan melalui kisah Nabi Isa banyak kejadian yang terjadi tidak dengan sebab akibat yang biasa terjadi pada manusia. Lanjut. Ada yang tahu apa mukjizat Nabi Isa? Anak Ustaz, Bang, siapa namanya? Awal asik bicaranya sih cerita. Siapa yang tahu mukjizat Nabi Isa? Ada? Yang berbuah belakang anak kecil. Ada yang tahu mukjizat Nabi Isa? Abang-abang di sini. Mukjizat Nabi Isa menghidupkan orang mati. Dan satu lagi mengeluarkan roti dari tangan. Mengeluarkan roti dari tangan. Apa lagi? 2 menyembuhkan orang buta. Kita tengok lagi. Menghidupkan orang mati. Ruh itu nampak atau tidak? Hah? Nampak itu berarti itu kalau nampak bisa kita taruh ke dalam. Kalau ada orang mau mati dan sakaratul maut susah nampak lagi dah. Nanti mau masuk dulu. Dan nampak? Allah kembali mengajarkan kepada manusia mukjizat Nabi Isa pun dia tidak yang material sifatnya, ruh dan nampak. Maka orang-orang kemudian ketika melihat Nabi Isa sejak lahir, kemudian dia besar, bahkan matinya Nabi Isa. Ada yang tahu Nabi Isa itu mati belum? Tahu. Kini Nabi Isa masih bisa mati. Kalau bagi kita, tapi dulu bagi orang Bani Israel, Nabi Isa itu sudah mati. Bagi orang Bani Israel, Nabi Isa itu disalib. Dan itu tak berubah kecuali setelah datang keterangan Al-Quran. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, Nabi Isa mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Ruh itu bukan kasat mata. Maka orang-orang Bani Israel kembali terperanjat bahwa datangnya Isa menghilangkan pemikiran bahwa segala sesuatu mesti sebab akibat yang umum terjadi pada manusia dengan yang kasat mata. Lanjut. Nabi Isa mati, tak mati. Rufi'ah, diangkatnya ke langit. Dan saat Nabi Isa dianggap dibunuh, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Ketika Al-Quran memberikan keterangan, apa kata Al-Quran?
Mereka orang-orang yang dengki lalu mengejar Isa. Mereka tidak membunuh Isa. Mereka tidak mensalib Isa. Tapi yang terjadi syubbiha lahu. Ada orang murid dari Isa yang berkhianat kepada Isa, yang menceritakan tentang pengajian Isa, sehingga orang-orang tahu lalu Isa dikejar. Murid yang berkhianat itu yang diserupakan dengan Isa, sehingga orang mengira bahwa yang terbunuh adalah Isa, yang disalib adalah Isa, padahal bukan. Quran yang membuat persaksian, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Kata Al-Quran, mereka yang mengejar Isa tak membunuhnya. Mereka yang mengejar Isa tidak mensalib Isa, walakin syubbiha lahu, tetapi diserupakan orang lain kepada Isa. Ditangkapnya orang yang diserupakan itu, lalu dibunuh orang yang diserupakan itu. Paham Bapak Ibu? Jadi Nabi Isa belum dibunuh. Nabi Isa diangkat oleh Allah. Rafa'ahu ilaihi, diangkat Isa itu kepadanya, sehingga Nabi Isa sampai sekarang masih hidup. Dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan kita umat Nabi Muhammad, nanti di akhir zaman Nabi Isa turun. Tetapi Nabi Isa ketika turun, dia mengikut syariat Nabi Muhammad. Nabi Isa ini membatalkan keyakinan menyimpang orang Bani Israel, dan membatalkan keyakinan menyimpang umat Nabi Muhammad tentang agama orang Nasrani. Di akhir zaman nanti orang-orang yang makan babi, orang-orang yang mengatakan Isa Tuhan, yang mengatakan Maryam ibunda Tuhan, yang mengatakan Rohul Kudus Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu semuanya akan dibatalkan, akan dijawab oleh Nabi Isa di akhir zaman. Karena Nabi Isa pun akan beramal dengan akidah, dengan syariat, dengan amaliyah Nabi Muhammad SAW, membuktikan kepada semua manusia bahwa syariat Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar. Keyakinan yang selama ini diambil orang Nasrani, keyakinan yang salah. Itu hebatnya Nabi Isa, membersihkan, meluruskan orang Bani Israel ketika umat Nabi Musa, meluruskan umat Nabi Muhammad yang salah dalam memahami agama Nasrani, kembali kepada ajaran ilahi, mengikut agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surah Maryam ayat 15 dikatakan, "Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya." Dan keselamatan bagi Isa ketika Isa itu dilahirkan, ketika Isa itu dimatikan, dan ketika Isa dibangkitkan dalam keadaan hidup. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika disebutkan bahwa salamun yauma yamutu, ini juga sebagai jawaban bahwa Nabi Isa tidak disalib, kan selamat. Kalau disalib berarti tak selamat. Kalau disalib berarti celaka. Al-Quran menyebutkan bahwa salamun yauma yamutu, ketika Nabi Isa mati, salam. Ketika lahir, salam. Ketika dia dibangkitkan dari hidup, salam. Al-Quran memberikan tahniah, memberikan sambutan kepada Isa dalam proses-proses kehidupan Isa. Sejak lahir, dia dinaikkan ke langit, diturunkan kembali, dan matinya diberikan ucapan, diberikan sambutan oleh Al-Quran, diberikan sambutan oleh Allah kepada Isa bin Maryam. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu di antara nabi yang dijumpai Nabi Muhammad ketika Mi'raj itu Nabi Isa. Nabi Mi'raj ke langit, 7 lapis langit dari Nabi Muhammad. Itu langit pertama jumpa dengan Nabi Adam. Naik langit kedua jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kedua-duanya sama-sama muda.
Karena memang kedua-duanya nabi yang muda. Maka kalau saja nabi yang lain mau diperlihatkan Allah saat Mi'raj bisa, tapi Allah pilih Nabi Isa karena ada keistimewaan Nabi Isa saat itu diperlihatkan oleh Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit saya keluar. Kalau ada orang menerjemahkan surat Maryam ayat 15, wassalamun alaihi yauma wulida, itu kalau terjemahkan pakai tafsir bahasa Inggris, happy birthday kalau bahasa kita. Nanti tengok, kalau ada bahasa Inggris, tafsir bahasa Inggris, surat Maryam ayat 15 ini, itu happy birthday kalau kita melihat dan tafsiran itu. Maka kalau orang bertanya, Ustaz, boleh tidak jika ada orang ulang tahun dia membuat syukuran, itu dianggap dalil. Kalau ada Nabi lahir, kita ingat kelahiran Nabi, itu di antara dalil. Makanya buat maulid Nabi yang biasa kita buat, itu di antara dalilnya ayat ini, bahwa Al-Quran mengatakan tahniah, selamat menyambut kelahiran Nabi Isa. Jika Isa saja disambut, Muhammad lebih patut untuk disambut. Kenapa? Muhammad imamul anbiya wal mursalin, imam para nabi, imam para rasul. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya keluar lagi dari topik Nabi Isa tadi. Dalam memahami syariat, kita tidak boleh hanya mengambil sebagian ayat, sebagian hadis, apalagi bila mengambil karena sesuai dengan yang kita mau. Tidak boleh. Ayat Quran itu jumlahnya 6.000 lebih. Berapa jumlah ayat Quran itu? Ada yang tahu? Itu apa ngomong di situ? Berapa jumlah ayat Quran itu? Berapa? Berapa? 6.000 lebih. Sama, ini disebut. Anak perempuan, ada yang tahu berapa jumlah ayat Quran? Ada yang menyebut 6.236, ada yang menyebut 6.666. Agak segitu. Maka kalau kita ingin menyimpulkan sebuah hukum, sebuah amal dari Al-Quran, semua ayat Quran itu mesti kita tahu. Yang kedua, tidak sekedar tahu semua ayat, tahu maksud tafsir dari semua ayat tadi. Setelah tahu semua, baru bisa kita menyimpulkan. Dan kalau kita ingin tahu maksud semua Quran, itu tak akan bisa lepas dengan mengetahui hadis juga. Saya tanya, Bapak Ibu yang pernah khatam Quran, ada yang pernah dapat keterangan dalam Al-Quran bahwa sholat maghrib 3 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, asar, isya, zuhur 4 rakaat? Ada penjelasan di Quran? Tidak berjumpa. Di mana dapatnya? Di hadis Nabi. Adakah yang pernah dapat bahwa waktu subuh itu kalau terbit fajar sampai terbit matahari dalam Al-Quran? Tidak akan dapat. Itu dapatnya dalam penjelasan hadis Nabi. Maka Bapak Ibu jangan sampai nanti tergiur. Kalau ada orang membawa pemahaman, kita cukup mengikuti Quran, tidak usah ikut sunnah Nabi. Jangan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu hanya ikut Quran, tidak ikut sunnah Nabi, bisa-bisa Bapak Ibu tak beragama nanti. Kenapa? Penjelasan agama agar bisa kita amalkan, agar bisa kita yakini dengan instan, tinggal kita amalkan, tinggal kita yakini, kalau dijelaskan juga oleh hadis. Termasuk nanti kita puasa berapa bulan lagi? Sekarang sudah Jumadil Akhirah. Anggap tanggal 10 sekarang. Setelah Jumadil Akhirah, Rajab, Sya'ban. Sudah Sya'ban? Kita lebih kurang 70, katakan 80 hari jarak kita dengan Ramadan.
Kalau seandainya kita hanya mengambil Quran, kita tak tahu bahwa orang muntah dengan sengaja, bahwa orang berhubungan badan suami istri bisa membatalkan puasa. Dari mana kita tahu? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu bayar zakat fitrah. Berapa zakat fitrah kita bayarkan di sini? 2,5 kilo, senawat. 2,5 kilo. Dari mana kita tentu 1,5 kilo itu? Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Quran tak ada menjelaskan. Termasuk Bapak Ibu bayar zakat mal 2,5%, itu tak ada penjelasan pada ayat Quran, tapi pada hadis Nabi. Sehingga poinnya, jangan pernah tergiur dengan orang yang mengajak. Kita cukup mengamalkan Quran, gak usah ikut hadis Nabi. Kenapa? Hadis Nabi itu belum tentu sahih. Kenapa? Sebab hadis Nabi itu diriwayatkan oleh orang per orang dan berbeda-beda dari satu dengan yang lain. Kemungkinan sampai kepada kita riwayat dusta, riwayat palsu. Kalau Quran kan semua menghafal, hadis Nabi tidak macam menghafal Quran. Maka Quran bisa divalidasi, hadis Nabi tak bisa. Bapak Ibu jangan tergiur dengan pemikiran itu. Kenapa? Hadis Nabi dahulu dihafal oleh para sahabat. Banyak yang menghafalnya. Ada satu di antara ulama, bayangkan Baghdad, atau Baghdad, Irak sekarang. Dari Baghdad ke Irak, dari Baghdad Irak ke Madinah, ada sahabat Jabir bin Abdullah itu sengaja datang untuk memvalidasi satu hadis. Bayangkan, datang dia kepada ulama di Madinah, ditanya, betulkah Rasul menyampaikan hadis ini? Iya. Setelah dapat itu balik dia lagi ke Baghdad untuk memastikan satu hadis. Begitu perjuangan ulama dahulu untuk mendapatkan hadis, untuk memvalidasi hadis yang kemudian dibukukan oleh para ulama. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan At-Tirmizi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, ada Muwatta Imam Malik, dan banyak kitab-kitab Al-Masanid, kitab-kitab bersifat Sunan, kitab-kitab Sahih, dan kitab-kitab Al-Mustadrakat, dan berbagai kitab-kitab yang lain. Banyak kitab hadis itu. Kita di sini ada kitab hadis. Mana tempat rak buku itu? Tak ada rak buku Al-Quran di sini. Balik tiap. Oh, tiap-tiap itu. Kalaulah Sahih Bukhari itu saja dibuat tanpa ada penjelasan, itu minimal macam 3 Quran ditegakkan. Itu tanpa ada penjelasan Sahih hadis Sahih itu. Karena isinya 27.000 hadis. Itu Imam Bukhari setelah menilai jutaan hadis yang dianggapnya sahih 7.000-an itu. Berapa banyak hadis? Ada yang hafal hadis Arba'in Nawawiyah di sini? Tahu Bapak Ibu Arba'in Nawawiyah? Jumlah hadisnya hampir 22. Hampir 22, bukan 7.000. Kalau hampir 22 nak hafal, apa lagi 7.000? Kalau hampir 22 nak hafal, maka sangat tidak bisa diterima jika ada orang mengatakan ini amal yang kami buat sesuai dengan hadis sahih, yang kalian buat tak sesuai dengan hadis, tak sesuai dengan sunnah. Oh, bisa. Ada orang tak hafal Al-Ba'in sampai berbuah hadis, tapi merasa bahwa amalan orang perawat tak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah amalannya saja. Pertanyaannya, Tuhan hafal berapa hadis? Kok bisa Tuhan merasa bahwa amalan Tuhan sesuai dengan sunnah, orang lain tidak? Ngerti maksudnya? Karena kalau dia belajar sunnah, dia akan jumpa banyak sunnah itu. Ada sunnah yang secara kasat mata bagi kita kontradiksi, padahal tidak. Ada ilmu untuk memahaminya.
dia sudah jumpa itu dan selesai itu atau belum, sehingga merasa amal dia sesuai dengan sunnah, orang lain tak sesuai dengan sunnah. Balik kepada pengkajian tadi tentang Nabi Isa, poin pentingnya adalah datang sebagai tanda kebesaran Allah, membatalkan keyakinan Bani Israel yang mengharuskan segala sesuatu sebab akibat dengan kasat mata. Yang kedua, Bani Israel, keyakinan umat Islam terhadap Nabi Isa, dia adalah hamba Allah, dia adalah Nabi, dia ciptaan Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan titisan Tuhan, bukan apapun terkait dengan ketuhanan, tapi dia adalah hamba Tuhan yang menjadi Nabi, yang menjadi Rasul. Maka jangan sampai Bapak Ibu tergiur dengan keyakinan Isa itu anak Tuhan, Isa itu Tuhan, Isa itu adalah penjelmaan Tuhan. Bukan. Sama dengan Nabi yang lain, sama dengan Nabi Muhammad, sama dengan Nabi Adam, sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi-Nabi yang lain. Wallahu a'lam. Setelah Isya kita lanjut tanya jawab, dan setelah Isya kita lanjut diskusi sedikit. Setelah itu kita tutup, kita sambung di bulan akan datang insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.